Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tarik Nadir, dan di sini saya akan mencoba memberikan sedikit informasi terkait dengan fase gerak pada kromatografi, HPLC, HPTLC, GISI, dan CFC. Yang mana video ini merupakan bagian dari tugas pada mata kuliah Teknik Pemisahan Lanjut Universitas Syahkuala yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Erna Rinaldi Edrus SSI. Dalam pembahasannya, kita akan mencoba membahas terkait fase gerak yang digunakan pada high performance liquid chromatography atau yang dikenal dengan HPLC, kemudian high performance thin layer chromatography atau HPTLC, lalu gas chromatography atau GC, dan terakhir supercritical fluid chromatography atau FC. Dalam aplikasinya, pada high performance liquid chromatography, kromatografi ini merupakan teknik kromatografi cair yang digunakan untuk memisahkan dan identifikasi dalam suatu campuran, mana identifikasi dan pemisahan ini itu berdasarkan perbedaan kepolaran pada senyawa tersebut. Nah, dalam skemanya, pada awal sampel nantinya akan diinjeksi ke dalam sistem HPLC yang kemudian akan dibawa oleh fase gerak dipompa menuju ke dalam fase diam. Di mana fase diam ini merupakan tempat terjadi proses pemisahan pada komponen senyawa kita. Nah, komponen kita nantinya dalam fase diam akan berinteraksi dengan fase diam berdasarkan perbedaan dari kepolaran yang dimiliki oleh komponen kita tersebut. Nah, jika kita mengasumsikan bahwa pada fase diam kita ini dia memiliki sifat yang non polar, maka ketika kita memasukkan atau ketika fase gerak membawa komponen yang kita miliki, maka pemisahan yang berlangsung di dalam pola tersebut adalah uh, komponen yang memiliki sifat non polar akan berinteraksi kuat dengan diam yang kita gunakan. Artinya, komponen dengan sifat non polar tersebut akan memiliki retensi ataupun waktu retensi yang lebih lama jika dibandingkan dengan komponen yang memiliki sifat polar. Akibatnya, senyawa ataupun komponen yang memiliki sifat polar akan keluar melalui kolom terlebih dahulu, yang nantinya komponen tersebut akan dideteksi oleh detektor dalam bentuk rekam sinyal, yang kemudian nantinya sinyal tersebut akan digunakan untuk membentuk hasil akhir berupa umumnya. Fase gerak yang digunakan pada sistem HPLC itu terdiri atas dua atau lebih pelarut yang digunakan secara bersamaan, namun setiap campuran larutan ataupun pelarut tersebut itu memiliki sifat polaritas yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, hal ini dikarenakan migrasi analit pada sistem kromatografi tersebut itu diatur oleh fase gerak dan fase diam, sehingga tentunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita harus memastikan juga bahwa fase gerak yang kita gunakan itu dalam rasio yang sudah sangat pasti ataupun sudah sangat baik, yang biasanya dapat kita lakukan dengan menggunakan gradien, dengan cara gradien pada proses try and error. Nah, ada pun selain itu, faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan fase gerak yaitu spektrum UV yang dimiliki oleh solvent tersebut, kemudian viskositasnya, titik leleh ataupun titik didih, indeks bias, dan tingkat kepolarannya. Nah, di samping sifat-sifat tersebut juga sangat penting untuk diketahui bahwasannya pelarut yang didapat ataupun dapat digunakan dalam aplikasi HPLC itu diwajibkan untuk dalam bentuk yang murni, yang mana dia tidak memiliki pengotor di dalamnya. Nah, mungkin jika kita melihat lebih lanjut, bagaimana sih pengaruh dari kemurnian tersebut terhadap HPLC? Nah, adanya pengotor pada pelarut yang kita gunakan atau fase gerak yang kita gunakan
itu dapat menimbulkan peak palsu pada kromatogram kita. Nah, tentu ini juga sangat dapat menurunkan tingkat presisi dari analisis kita. Jadi kita memang sangat tidak menginginkan hal tersebut. Kemudian jika kita melihat pada sifat viskositas, nah viskositas ini merupakan kemampuan dari laju alir suatu pelarut melalui kolom kita. Nah, jadi dengan memperhatikan viskositas dari fasa gerak yang kita gunakan, itu dapat mempengaruhi resolusi yang akan kita dapatkan pada kromatogram tentunya. Nah, jika jika kita menginginkan resolusi yang baik pada kromatogram, maka sangat disarankan untuk memilih pelarut ataupun fasa diam yang memiliki viskositas yang rendah, sehingga kita dapat menghasilkan kromatogram dengan puncak yang sempit yang diakibatkan viskositasnya yang rendah tersebut. Nah, mungkin menjadi pertanyaan adalah apa pengaruh viskositas yang lebih besar jika kita jadikan dia sebagai fasa gerak. Nah, pada dasarnya jika viskositas yang dimiliki oleh suatu pelarut itu besar, maka kita dapat memastikan bahwasanya laju alur yang dimilikinya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan pelarut yang memiliki viskositas yang rendah. Nah, pada prinsip pemisahan ini, jika kita menggunakan pelarut yang memiliki viskositas yang tinggi, maka kita dapat memastikan bahwasanya jarak di antara komponen A dengan komponen B selama proses pemisahan itu akan saling berdekatan satu sama lain karena mereka bergerak dibawa oleh fase gerak yang bergerak lebih lambat juga gitu. Jadi hasil yang dapat kita dapatkan dari kromatogram tentunya nanti akan berupa peak yang bersifat overlapping satu sama lain, dan itu tentu merupakan hasil yang sangat tidak kita inginkan dalam analisis. Nah, kemudian selain itu ada juga indeks bias. Nah, indeks bias ini merupakan parameter yang menunjukkan bahwa bagaimana kemampuan dari fase gerak kita untuk memindahkan senyawa ataupun komponen kita dalam HPLC, yang mana indeks ini dapat memberikan pengaruh terhadap waktu retensi dan resolusi antar puncak pada kromatogram kita. Nah, selain itu ada titik didih. Nah, titik didih ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan sampel recovery, yang mana ataupun pada umumnya juga pelarut dengan titik didih yang rendah itu akan bersifat mudah menguap, sehingga ketika kita selesai melakukan analisis dan ingin mengambil kembali analit yang kita gunakan dalam sistem HPLC, maka tentu kita sangat menginginkan bahwasannya pelarut yang kita gunakan harus mudah terpisahkan, yang mana dalam hal ini itu kita sangat menggunakan ataupun kita sangat menginginkan sampel recovery tersebut akan tinggi. Nah, bagaimana cara untuk memaksimalkan sampel recovery tersebut adalah dengan menggunakan pelarut ataupun fase gerak yang memiliki titik didih rendah, sehingga dia mudah menguap dan memisahkan dirinya dari sampel kita. Nah, kemudian pada kromatografi kedua, yaitu High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC, ini merupakan teknik kromatografi yang bersifat planar, yang mana ini digunakan untuk pemisahan dan analisis dari campuran kompleks anorganik, organik, dan biomolekul. Yang dimana nantinya sampel tersebut akan dipisahkan berdasarkan tingkat kepolarannya antara sampel dan fase gerak. Nah, dalam skemanya, sampel yang akan kita uji akan ditotolkan pada plat yang bersifat yang digunakan sebagai fase diam, yang umumnya itu berupa plat silika gel, yang nantinya pada plat tersebut kita akan menotolkan sampel kita pada dasar plat tersebut. Nah, nantinya plat akan dipindahkan ke dalam closed chamber yang sudah berisikan fase gerak dengan rasio yang berbeda-beda. Nah, jika kita melihat pada gambar 4, yaitu interaksi pada TLC, di sini kita bisa melihat bahwa pada sistem mekanisme kerja ataupun interaksi komponen terhadap fase diam dan fase gerak, kita bisa melihat bahwasannya sampel yang memiliki derajat interaksi dengan fase diam lebih tinggi akan cenderung memiliki waktu retensi yang lebih lambat jika dibandingkan dengan komponen yang memiliki derajat interaksi yang lebih lemah terhadap fase diam. Nah, ini juga konsepnya sama persis dengan yang ada di HPLC, yang mana jika kita melihat jika kita menggunakan
fase diam berupa komponen nonpolar, maka kita dapat memastikan bahwasannya komponen ataupun senyawa-senyawa nonpolar pada analit kita akan memiliki waktu retensi yang lebih lambat jika dibandingkan dengan senyawa yang bersifat polar gitu. Nah, kemudian pada fase gerak yang digunakan ataupun umum yang digunakan pada HPTLC ini juga eh, sangat umum digunakan lebih dari satu jenis pelarut ya dalam untuk sebagai aplikasi fase gerak, di mana dari contoh yang saya ambil ini ada 3 jenis variasi dari pelarut yang digunakan sebagai fase gerak pada HPTLC. Yang pertama itu adalah campuran dari heksan etil asetat dengan rasio yang bervarian. Kemudian campuran yang kedua itu adalah diklorometan dan aseton. Dan yang ketiga adalah diklorometan dan metanol. Yang mana ini seperti yang saya sebutkan pada penjelasan HPLC sebelumnya, ini setiap rasio yang didapatkan ini berdasarkan hasil pencarian trial and error dengan cara gradien. Nah, kemudian kita bergerak pada kromatografi yang ketiga, yaitu gas kromatografi, yang mana GC ini merupakan teknik kromatografi gas yang digunakan untuk pemisahan dan analisis senyawa-senyawa yang bersifat mudah menguap atau volatil. Dan di mana nantinya komponen senyawa yang akan dibawa oleh gas fase gerak yang umumnya juga disebut sebagai carrier gas atau gas carrier itu akan membawa komponen kita menuju kolom pemisahan untuk memisahkan senyawa kita berdasarkan laju perpindahannya pada ataupun antara fase gerak dan fase diam. Nah, dari skemanya bisa kita lihat bahwasannya sampel awalnya akan diinjeksi ke dalam autosampler. Nah, kemudian nantinya pada autosampler, sampel kita akan diubah menjadi gas sebelum masuk ke dalam kolom. Nah, gas carrier yang umumnya itu bersifat inert, mungkin salah satu contohnya adalah helium dan nitrogen, ini nanti akan membawa sampel kita yang sudah diubah oleh autosampler menuju kolom di mana nanti gas komponen kita ini akan mengalami interaksi dengan fasa diam dan menyebabkan terjadinya retensi berdasarkan interaksinya. Nah, sinyal ini juga nanti akan dideteksi oleh detektor dan akan dianalisis dalam bentuk kromatogram. Nah, jika kita melihat perbandingan antara planar, liquid, dan gas kromatografi, di sini kita bisa melihat bahwasannya bagaimana cara fasa gerak dalam membawa komponen kita itu berbeda-beda satu sama lain. Nah, jika kita melihat pada fase gerak, di sini kita menggunakan fase gerak seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Pada fase gerak isi, kita menggunakan gas yang bersifat inert terhadap fasa diam serta kering dan bersih dari oksigen. Nah, gas yang paling umum digunakan pada gizi saat ini adalah nitrogen, argon, hidrogen, dan helium. Nah, akan tetapi dari keempat tersebut, helium dan hidrogen ini merupakan yang fase gerak yang paling umum digunakan dalam aplikasi gizi. Hal ini dikarenakan hidrogen dan helium ini memiliki rentang laju alir yang lebih baik dan kompatibel terhadap banyak detektor. Akan tetapi jika kita membandingkan dari segi safety antara gas helium dan hidrogen, maka gas helium ini lebih disukai dikarenakan tingkat keamanannya lebih baik, tingkat keamanannya lebih tinggi dan apa tuh kayak perlakuan ataupun perlakuan yang harus diberikan untuk mengelola gas ini itu lebih mudah digunakan. Nah, di antara gas helium dan hidrogen ini juga diketahui memiliki sensitivitas yang baik pada detektor flame ionization atau FID, thermal conductivity atau TCD, dan electron capture atau ACD karena dapat memberikan waktu analisis yang singkat dan memiliki suhu elusi yang rendah. Nah, kemudian kita bergerak pada kromatografi yang terakhir, yaitu supercritical fluid chromatography atau SFC. Nah, SFC ini merupakan teknik kromatografi yang menggunakan fluida superkritis sebagai fasa geraknya untuk memisahkan senyawa dalam komponen yang bersifat termolabil dan non-volatil. Nah, dari segi skema kerja, itu prosesnya akan diawali dengan injeksi sampel menuju autosampler, kemudian gas fluida superkritis dan kosolvennya akan diinjeksi ataupun lebih tepatnya akan dipompa pada tekanan dan temperatur tertentu menuju kolom dengan membawa komponen dari sampel kita. Sehingga nantinya komponen sampel yang kita miliki akan berinteraksi dengan fase diam selama proses elusi. Dan komponen yang terpisahkan nantinya akan dideteksi oleh detektor.
Nah, dari sekian banyak gas-gas yang digunakan ataupun lebih tepatnya solvent ataupun pelarut yang digunakan sebagai fasa gerak dalam aplikasi SFC, itu ada beberapa yang saya rangkum pada tabel 2. Nah, jika kita melihat di sini bahwasannya ada beberapa di antaranya yaitu karbon dioxide atau CO2, nitrous oxide, N2O, amonia, kemudian ada N-butan, diethil ether, tetrahidrofuran, dan terakhir dihidroklorofluorometan. Nah, di antara list yang sudah saya buat ini, fase gerak yang paling umum digunakan dalam prinsip SFC adalah karbon dioxide. Hal ini dikarenakan karbon dioxide ini bersifat tidak berbahaya dan juga memiliki critical temperature yang cukup rendah, sehingga dengan critical pressure juga yang rendah juga, sehingga dengan demikian dia akan lebih cepat untuk membentuk fluida superkritis dan dapat diaplikasikan lebih lanjut ke dalam aplikasi SFC. Nah, karbon dioxide atau CO2 ini juga mengapa dikatakan dia tidak bersifat berbahaya dan dapat digunakan jika kita ingin melakukan analisis pada produk pangan. Dikarenakan berdasarkan dari artikel yang dikeluarkan oleh FDA di Amerika, karbon dioxide ini digolongkan kepada bahan tambah makanan. Jadi memang bisa dikatakan bahwasannya karbon dioxide ini bersifat sangat aman dan ramah terhadap lingkungan. Nah, mungkin jika ada beberapa hal yang tidak dapat dimengerti dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, mungkin teman-teman dapat melihat ataupun mencoba menelusuri lebih dalam dari artikel-artikel dan website-website yang sudah saya rangkum dan saya gunakan dalam proses pembuatan video uh, dan PPT yang saya gunakan dalam video ini juga. Yang mana sini ada 14 dan teman-teman silahkan jika ingin mencari tahu lebih dalam silahkan mempause saja video ini dan mencoba melihat informasi-informasi yang terdapat pada artikel-artikel tersebut. Nah, mungkin sebelum saya menutupi video ini, jika sekiranya apa yang saya sampaikan terdapat mungkin banyak kekurangan dari segi aspek penjelasan ataupun dari cara gaya pembahasan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.